Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang untuk teman-teman semuanya di channel YouTube Kakak Media. Nah, bersama saya Meilita Elaina masih seputar podcast tentang COVID-19. Hari ini spesial kedatangan tamu dari Ketua Satgas COVID-19 di IAIN Kediri. Selamat datang Bapak Ropingi. Selamat datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya alhamdulillah sehat walafiat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti yang kita tahu ini kan sekarang masih berada di masa pandemi corona ya Pak ya. Tapi ini nggak bisa menghalangi kegiatan kita untuk terus positif seperti sekarang ini gitu ya Pak betul. Ya. Nah, ini mungkin saya juga mewakili teman-teman nih semua yang nonton, banyak yang bertanya Pak tentang bagaimana awal mulanya Satgas COVID-19 ini berdiri. COVID-19 di IAIN Kediri khususnya, ini latar belakangnya bagaimana, mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Iya. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, secara filosofis, munculnya pandemi ini adalah menjadi satu tanggung jawab kita bersama. Siapapun itu punya tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi, dalam hal ini adalah ikut andil dalam penyelesaian. Ini sehingga ini suatu panggilan kemanusiaan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara organisatoris atau secara kelembagaan, kampus IAIN Kediri ini di bawah Kementerian Agama Pusat. Dari Kementerian Agama Pusat memberikan satu arahan untuk agar setiap perguruan tinggi itu mendirikan Satgas percepatan penanggulangan edukasi dan sosialisasi COVID-19 itu. Ini. Yang ketiga, kebetulan memang di sekitar kita ini cukup cukup banyak ya orang-orang yang terindikasi terjangkit virus tersebut, sehingga kita mau nggak mau punya satu semangat untuk mendirikan Satgas COVID-19. Iya, mungkin sebelumnya belum pernah ada ya Pak virus yang mungkin sudah pernah ada virus yang sama besarnya seperti ini hampir menghancurkan seluruh dunia gitu ya Pak ya. Nah, tapi sudah pernah belum Pak IAIN Kediri membentuk Satgas dulunya? Belum. Jadi karena memang ini baru kita alami ya. Jadi dulu memang sudah ada semacam pandemi yang mirip ya, tetapi tingkat percepatan penyebarannya tidak seperti saat ini, sehingga relatif lebih mudah untuk ditangani oleh teman-teman yang ada di kesehatan gitu kan. Iya, ini kan kampus sudah ikut lockdown juga ya Pak, kegiatan juga dihentikan ya Pak, dialihkan ke online. Nah, jadi kok tahu-tahu langsung sudah ada Satgas gitu. Sebetulnya kapan Pak terbentuknya Satgas ini, pastinya kapan gitu? Ya, memang momennya setelah kita 1 minggu kerja di rumah, 1 minggu kita kuliah online, ya, terus kemudian setelah itu di awal minggu kedua ini pandemi semakin cepat ya, semakin menyebar gitu ya Pak. Menyebar itu kan, semakin meningkat itu kan, sehingga dari situ maka ada satu himbauan secara langsung dari Kementerian Agama Pusat untuk mendirikan Satgas, dan memang kebetulan ada teman-teman di sekitar kita yang terpapar virus ini, sehingga lebih memperkuat dorongan untuk cepat membentuk Satgas ini. Oh iya, begitu ya Pak. Nah, sebetulnya mungkin ada tujuan khusus gitu Pak untuk Satgas COVID-19 khususnya di IAIN Kediri nih. Kan setiap kampus punya Satgas sendiri-sendiri. Nah, untuk Satgas COVID-19 IAIN Kediri ini bagaimana tujuan? Atau untuk memberantas atau melindungi warga sivitas akademika khusus IAIN Kediri, atau bagaimana? Masyarakat sekitar atau bagaimana gitu? Iya. Jadi kita cepat mengambil langkah dalam rangka untuk melakukan satu tindakan preventif. Di lingkungan kita atau di kampus IAIN Kediri memang terindikasi 1 orang yang terpapar virus ini, dan tentu dari sekian banyak jumlah sivitas akademik ini hanya sekian persen kan gitu kan, hanya sedikit persen, tetapi bukan berarti ini menjadi satu hal yang harus kita abaikan, tidak, itu kan. Kenapa? Karena memang virus ini begitu cepat perkembangannya. Nah, sehingga kita harus segera ambil langkah-langkah preventif supaya
sivitas akademik yang lain itu bisa segera terlindungi, tidak sampai terpapar dengan virus yang sekarang sedang menyebar ini. Ini tujuannya. Jadi kita melindungi segenap sivitas akademik, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa gitu. Jadi ini Satgas COVID-19 IAIN Kediri ini khusus untuk melindungi gitu ya Pak, IAIN Kediri gitu ya Pak, warganya. Oh iya. Nah, di Satgas COVID-19 ini pasti ada beberapa bagian atau divisi begitu ya Pak ya? Kira-kira ada berapa dan bagaimana pembagian tugasnya begitu untuk biar efektif menyelesaikan? Ada 5 divisi yang kita tentukan di dalam Satgas ini. Satu adalah divisi kelembagaan dan kerjasama. Kemudian yang bertugas untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kemudian yang kedua adalah divisi publikasi dan humas yang bertugas untuk mempublikasikan konten-konten edukatif kepada khalayak luas, ya, baik khalayak internal kita IAIN Kediri maupun khalayak di luar. Kemudian ada divisi perlengkapan yang bertugas untuk menyediakan perangkat-perangkat yang kita butuhkan, barang-barang atau logistik yang kita butuhkan untuk langkah-langkah preventif virus ini. Kemudian ada juga divisi konseling. Divisi konseling ini kita siapkan untuk memberikan bantuan konseling psikologis maupun sofistik terkait orang yang barangkali kebingungan atau mengalami semacam depresi dalam bahasa psikologisnya ketika menghadapi pandemi seperti ini. Kemudian yang kelima adalah divisi dokumentasi yang bertugas untuk mendokumentasikan berbagai data, khususnya data yang berkaitan dengan kondisi sivitas akademik kita, baik mahasiswa, dosen maupun karyawan. Ini. Iya, saya tertarik sama yang konseling itu Pak. Nah, konseling itu bagaimana prosesnya atau sampai saat ini sudah atau belum warga sivitas akademik IAIN Kediri ada yang datang terus melakukan konseling atau bagaimana begitu Pak? Ya, jadi untuk konseling ini kita siapkan untuk sivitas akademik internal maupun di luar kampus kita. Jadi secara umum, monggo gitu kan. Nah, prosesnya siapapun yang merasa membutuhkan pendampingan ini, silakan menghubungi call center yang ada di kita di Satgas, maupun juga ada kontak yang sudah disediakan untuk teman-teman yang berada di tim konseling tersebut ini. Jadi secara langsung monggo. Jadi tidak perlu langsung menghubungi secara langsung boleh, ataupun melalui Satgas boleh. Ini siapapun. Iya. Ini tadi kan ada yang bertugas untuk data-data itu apa tadi Pak divisinya? Data-data yang sivitas akademika itu. Nah, itu sampai sekarang berarti data-datanya dikumpulkan khusus untuk yang terjangkit gitu ya Pak ya? Di IAIN Kediri gitu. Ya, jadi data-data yang sudah terjangkit atau belum. Jadi kita bikin semacam survei terkait dengan kondisi khalayak kita, sivitas akademik kita, kondisinya seperti apa. Ini untuk apa? Untuk memetakan potensi-potensi yang mungkin muncul. Jadi kita kan menyebar ya, sivitas akademik kita menyebar tidak hanya di Kediri, dan sebagian bahkan juga ada di daerah yang masuk dalam kategori zona merah itu kan. Nah, maka ini harus kita ketahui, kita upayakan kita ketahui supaya kita bisa memetakan kira-kira kita punya potensi besar apa tidak untuk semacam terjangkit ya untuk sivitas akademik kita. Kalau pun toh ada, kemudian kira-kira di mana, seberapa persen dan sebagainya. Ini yang ingin kita ketahui di awal, dan nanti kita harapkan bahwa di akhir atau dalam periode tertentu nanti kita akan kaji lagi, kita petakan lagi melalui angket yang kita sebarkan supaya kita tahu perkembangan seperti apa. Ini saya tertarik dengan angket yang disebarkan ini. Apa ada seperti rutin gitu Pak, setiap durasi beberapa hari tertentu disebar lalu didata lagi atau bagaimana? Ya.
Jadi ini masih tahap awal, ini dalam 1 minggu ini kita coba untuk kita sebarkan. Kami berharap Civitas Akademik mengisinya, semuanya mengisinya sehingga kita punya data yang cukup lengkap valid, gitu kan, gitu ya, valid Pak, ya? Dan lengkap gitu kan. Ini nanti mungkin dalam 2 atau 3 bahkan mungkin kita pandang perlu mungkin 1 bulan lagi kita perlu data begitu ya, Pak? Ada pendataan lagi supaya kita tahu perkembangannya. Ini. Oh iya, begitu. Kalau untuk program kerja di masing-masing divisi seperti apa, Pak? Mungkin bisa dibocorkan sedikit ya. Ya, kalau program kerjanya kita utamanya sebenarnya di edukasi. Jadi kita menyebarkan konten-konten edukatif yang kita harapkan dari konten itu nanti mahasiswa kita, khalayak kita itu bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Dalam arti di satu sisi tidak panik ya, tetapi kemudian di sisi yang lain juga tidak menyepelekan pandemi ini kan. Nah, kemudian dengan demikian akan bisa diharapkan mengambil langkah-langkah tertentu mengikuti apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, yang diharapkan yang dihimbaukan oleh pemerintah ini. Nah, kemudian yang kedua juga adalah dengan konten-konten edukatif ini kita harapkan tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Satu misal yang sempat viral adalah beberapa orang yang ditolak untuk masuk ke daerah tertentu gitu kan. Karena dianggap datang penyebar dari virus dari zona merah begitu ya, Pak ya. Betul lah. Ini tidak kita harapkan akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena virus ini akan menghampiri siapapun gitu kan. Kita tidak tahu ini. Tidak tahu, mungkin yang tidak berasal dari zona merah begitu bisa jadi ya, Pak. Zona merah pun bisa jadi juga ini. Dan kemudian tidak berarti orang yang terkena atau terpapar virus ini adalah orang yang tidak baik, kan tidak, kan? Ini sehingga tidak boleh sampai terjadi penolakan terhadap orang-orang yang dianggap membawa virus itu. Kenapa? Karena mereka adalah juga korban juga kan? Ya, Pak. Jadi mereka juga tidak ingin sebenarnya ya, Pak ya. Tidak ingin terjangkit begitu ya. Tidak ingin terpapar dan sebagainya kan, gitu kan. Ini. Nah, ini sehingga perlu konten-konten edukasi. Nah, kemudian kepada Civitas Akademik kita yang menerima konten itu kita harapkan nanti akan juga menyebarkan kepada khalayak yang lain. Tentu mereka punya grup media sosial seperti broadcast begitu ya, Pak ya. Disebarkan kepada yang lain dengan harapan nanti seperti bola salju. Jadi konten itu akan diterima oleh semakin banyak orang dengan harapan nanti semakin banyak orang yang siap menghadapi ini, siap ikut menyelesaikan permasalahan ini ya, Pak ya, permasalahan COVID. Dan sehingga harapannya adalah akan lebih cepat problem selesai ini gitu selesai ya. Gitu. Iya, saya tertarik sama divisi perlengkapan itu kan menyediakan beberapa alat-alat yang dibutuhkan seperti masker, disinfektan ya. Kalau saya lihat waktu itu juga sempat IAIN Kediri melakukan penyemprotan total gitu ya, Pak, di semua kampus. Nah, itu bagaimana sistem prosedurnya begitu, Pak? Setiap berapa minggu sekali atau bagaimana gitu, dan kepada siapa peralatan itu disebarkan gitu? Jadi perlengkapan itu tugasnya adalah menyediakan perangkat yang kita butuhkan untuk melindungi diri dari potensi penyebaran virus ini. Di antaranya adalah tentang masker, kemudian penyemprotan disinfektan, kemudian penyediaan alat cuci tangan dan sebagainya di dalam kampus itu kan. Kalau alat cuci tangan sudah kita pasang sudah dipasang di kampus-kampus dengan harapan setiap nanti yang masuk ke dalam kampus akan bisa memanfaatkan itu. Untuk masker nanti kita utamanya adalah untuk Civitas Akademik. Tetapi juga kita upayakan untuk bisa kita arahkan keluar ke masyarakat sekitar yang membutuhkan ini. Demikian juga penyemprotan disinfektan yang sudah kita lakukan di awal-awal untuk kelas-kelas dan kemudian juga lokal-lokal yang ada di dalam kampus ya, dan kemudian nanti kita programkan untuk masyarakat sekitar juga.
Untuk penyemprotan itu sebagai satu bagian dari upaya kita untuk berpartisipasi menjaga lingkungan kita, ya tidak hanya di dalam kampus tapi juga di luar juga ya Pak. Mungkin gitu di masyarakat sekitar begitu ya Pak ya. Masyarakat sekitar begitu. Itu sudah dilakukan atau belum Pak yang untuk masyarakat sekitar? Kalau masyarakat sekitar kita belum lakukan. Ini masih kita rencanakan. Kenapa? Karena kita tentu harus koordinasi dengan satu misal kelurahan. Kenapa? Karena kelurahan juga punya program itu, gitu kan, sehingga kita perlu koordinasi supaya schedule-nya itu bisa tepat, gitu kan. Kalau untuk penyemprotan disinfektan di IAIN Kediri sendiri itu sudah berlangsung berapa kali mungkin Pak? Kalau yang keseluruhan itu sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Kebetulan semua kelas, semua ruang sudah kita semprot disinfektan, dan kemudian sesudah itu kita tutup ruangan itu. Karena kebetulan memang kuliah dilakukan secara daring kan, secara dari masing-masing gitu kan. Karena tidak terpakai maka kita tutup sehingga relatif aman ini. Meskipun tidak disemprot lagi, relatif aman karena tidak ada orang yang masuk. Begitu ya. Minggu kemarin kita lakukan penyemprotan lagi untuk ruang-ruang tertentu yang memang masih dipakai. Jadi ada karyawan yang masih harus masuk untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga memanfaatkan ruangan itu. Maka kita semprot lagi supaya kemungkinan adanya virus di sana itu bisa mati dan tidak menular begitu. Dan jadi, nanti kita akan jadwalkan lagi untuk kita semprot lagi. Iya Pak. Itu berarti penyemprotan disinfektan itu kan dilakukan termasuk rutin ya Pak ya. Setiap ada ruangan dimasukin lagi berarti harus disemprot lagi begitu ya. Betul, Nah, untuk kegiatan mahasiswa dilakukan secara daring berdasarkan SK Kemenak itu sampai bulan Juni kira-kira ya Pak ya. Nah, itu apakah berlaku untuk dosen dan karyawan lain atau bagaimana? Ya, kalau dosen dan karyawan melakukan kerja di rumah, ini sementara ini himbauannya sampai tanggal 19 nanti. Jadi sesudah itu nanti kita akan masuk. Tetapi ini juga ada kemungkinan juga diperpanjang. Ada kemungkinan diperpanjang jika ternyata penyebarannya masih tetap belum bisa terkendalikan dengan baik gitu kan. Tetapi harapan kita ini segera pulih berakhir, gitu ya Pak ya. Ini supaya bisa masuk lagi gitu kan. Supaya bisa kegiatan-kegiatan itu kita lakukan kembali lagi. Walaupun kuliah tetap secara daring sampai nanti akhir semester. Begitu ya. Nah, untuk sampai tanggal 19 Juni nanti itu mungkin dipastikan ruangan-ruangan ini tidak boleh ada karyawan sama sekali atau bagaimana Pak? Atau masih boleh masuk untuk yang berkepentingan atas izin siapa begitu, atau harus semuanya di rumah, tidak boleh ke kampus sama sekali begitu? Ya, jadi tetap ada karyawan-karyawan yang diperbolehkan untuk masuk kampus karena memang ada kerjaan-kerjaan yang mungkin memang harus dilakukan di kampus juga gitu kan. Satu misal bagian keuangan itu tidak mungkin selama 2 minggu ini dikerjakan di rumah terus gitu kan, tidak mungkin. Kenapa? Karena butuh mencarikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, termasuk diantaranya adalah kegiatan Satgas ini. Sehingga tetap ada ruangan-ruangan atau bagian-bagian yang dalam waktu tertentu masuk ke kantor. Iya, ini tadi kan sempat dibahas seputar bidang konseling ya Pak. Bidang konseling ini tidak hanya menyediakan, maksudnya tidak hanya memfasilitasi yang internal saja, tapi bisa juga untuk masyarakat luas. Nah itu bagaimana caranya biar masyarakat itu tahu Pak, ada bidang konseling, bagaimana mereka biar bisa datang begitu. Nah, jadi ini kita sebenarnya sudah bikin flyer untuk kita pasang di beberapa tempat, dan sebagian sudah kita pasang yang itu kita harapkan sebagai satu media informasi bagi khalayak luas untuk melakukan itu jika dibutuhkan untuk mendapatkan jasa konseling secara free, bebas gitu kan, tanpa dipungut biaya gitu kan. Nah, kemudian karena flyer yang kita pasang di kampus itu tentu tidak bisa memberikan informasi kepada banyak orang, maka kita lakukan juga melalui media sosial
kita sebarkan melalui media sosial, gitu kan. Oleh karena itu kami berharap nanti teman-teman yang menerima itu flyer itu nanti juga di-broadcast ke yang lain. Semua masyarakat luas supaya mereka tahu bahwa kita itu menyediakan layanan konseling secara cuma-cuma terkait dengan kondisi kita yang sedang menghadapi pandemi ini. Gitu. Nah itu untuk bisa mendapatkan jasa konseling itu harus datang ke IAIN Kediri atau jasa konselingnya bisa datang ke rumah privat begitu? Ya, jadi di sana ada kontaknya ya. Jadi silakan kontak saja langsung. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melakukan pendampingan kan tidak harus ketemu. Bisa jadi melalui daring itu juga bisa. Apalagi ketika orang itu masuk kategori PDP suatu misal, gitu kan? Itu kan tidak bisa ketemu dengan setiap orang kan, gitu kan? Harus diisolasi. Nah, itu bisa dilakukan melalui daring, gitu kan? Ini. Jadi untuk konseling ini khusus ke fokus ke online atau bisa juga datang gitu Pak? Bisa juga datang. Bisa juga datang. Jadi yang penting kontak dulu kepada nomor-nomor yang sudah kita tunjuk, gitu kan? Untuk janjian, untuk kalau memang butuh ketemu nanti ketemu ya untuk melakukan konseling itu. Iya, ini sementara sampai tanggal 19 paling tidak kan semua karyawan ada di rumah ya Pak, termasuk Satgas COVID-19. Nah ini gimana optimalnya Satgas COVID-19 semasa menjalankan tugasnya sembari di rumah begitu gimana Pak? Iya, tetap kita melakukan melalui daring ya. Melalui daring. Iya, termasuk kita meeting ketemu dengan Satgas yang lain itu juga melalui meeting ya, bisa melalui pesan WhatsApp ataupun bahkan melalui telepon atau yang lain. Jadi tetap melalui daring itu yang kita upayakan. Walaupun tidak semuanya bisa kita lakukan itu, tetapi kebanyakan kita lakukan itu. Ini kenapa? Karena memang sekarang eranya kan era digital sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan dengan itu ya. Ada tidak Pak hubungan khusus antara Satgas COVID-19 dengan mahasiswa? Maksudnya ada proker khusus yang ditujukan ke mahasiswa IAIN Kediri begitu? Ya, jadi sebenarnya konten edukasi kita itu lebih kita arahkan kepada mahasiswa ya. Dengan tadi harapannya bahwa mahasiswa tidak shock ketika menghadapi pandemi seperti ini sehingga siap ya. Dan kemudian yang kedua mahasiswa juga menjadi agennya kampus untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada khalayak luas gitu kan. Supaya apa? Supaya khalayak luas juga siap terhadap kondisi seperti yang kita alami ini gitu. Ini jadi memang sebenarnya lebih diutamakan kepada mahasiswa konten-konten itu ini. Nah, mungkin beberapa hari yang lalu itu sempat keluar hasil survei kondisi kesehatannya Sivitas Akademika IAIN Kediri ya Pak. Itu ada tujuan khusus. Kenapa kok bisa disebarluaskan tentang itu datanya itu atau bagaimana? Mahasiswa kita itu kan tersebar di berbagai kota. Ini. Bahkan ada yang dari di luar pulau juga gitu kan. Ini sebagian juga di daerah-daerah yang masuk kategori zona merah kan gitu. Nah, kita berharap bahwa meskipun mahasiswa kita itu di rumah ya, kita juga bisa tahu kondisi mereka seperti apa. Ini dengan harapan bahwa sivitas akademik kita itu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Dan harapannya tidak sampai terpapar virus corona ini, ya. Kalaupun kemudian ternyata ada, nah kita bisa cepat tahu, harapannya seperti itu. Oleh karena itu dari survei yang kita lakukan, angket yang kita sebarkan melalui link itu kita harapkan diisi oleh semua sivitas akademik dengan baik. Dengan jujur ya. Sehingga kita ketika ada informasi kita segera tahu dan harapan kita bisa segera membantu juga gitu kan untuk penanganan COVID ini gitu. Ya, selain untuk edukasi juga yang paling terlihat berefek untuk masyarakat itu juga bidang humas ya Pak ya, melakukan publikasinya. Nah itu media apa saja yang digunakan untuk melakukan publikasi seputar ini, virus ini? Selama ini kita masih menggunakan media-media yang kita punya, web yang kita punya, dan kemudian media sosial yang
dimiliki oleh sivitas akademik. Baru sebatas itu. Kenapa? Karena memang satu dalam kondisi online, sehingga yang bisa kita lakukan adalah seperti itu ya. Kemudian yang kedua saya kira untuk web kita itu sudah bisa diakses oleh berbagai pihak dari berbagai kalangan dari manapun ini, termasuk mahasiswa, termasuk orang-orang yang terlibat atau berkaitan dengan lembaga kita, itu akan bisa tahu melalui web kita, sehingga kita post melalui itu supaya khalayak kita yang ingin tahu kondisinya bisa lihat atau bisa mengakses web yang kita punya. Termasuk data-data survei itu ya Pak? Data survei kita lewatkan sana juga. Ini kebetulan memang kalau data survei kita belum, karena surveinya belum selesai, kita juga belum bisa petakan hasil survei itu. Nah, selama lockdown ini paling tidak kan kampus harus steril ya Pak ya. Nah itu untuk mengatasinya, apakah ada langkah khusus prosedur yang diterapkan? Misal ada orang yang masuk ke area kampus tuh apa saja yang harus dilalui begitu? Sebenarnya kami mengusulkan protap prosedur dan ketetapan ini yang sudah kami susun. Cuma kemudian supaya ini lebih kuat, maka ini harus ditetapkan oleh pimpinan, oleh rektor. Nah ini kita tinggal menunggu untuk ketetapan itu dari pihak rektorat. Kalau dari Satgas sudah kita rumuskan, sudah kita kirimkan kepada pihak pimpinan, tinggal kita menunggu dari sana. Di dalam protap itu kami sebutkan atau kami atur bagaimana seorang yang mau masuk ke kampus. Satu misal, ketika masuk ke kampus nanti akan ditemui oleh petugas. Dalam hal ini adalah petugas keamanan. Kemudian untuk dilihat tensinya, dan kemudian setelah suhu tensinya kira-kira memenuhi syarat, artinya tidak mencurigakan, nanti dipersilakan masuk dan kemudian melakukan juga cuci tangan. Di dalam proses itu nanti ada 2 poin sebenarnya ketika bertemu dengan bagian keamanan. Yang pertama sebenarnya kita harapkan mengisi data. Nah, tetapi di sisi yang lain kalau mengisi data kan lama, maka kita harapkan ada CCTV yang bisa merekam siapa yang datang ke sana itu. Dengan harapan jika ada sesuatu, maka kita bisa melacak. Siapa yang datang pada hari itu, pada jam itu dan sebagainya, sehingga akan mudah ini. Sehingga untuk proses tracing yang memang harus kita lakukan itu lebih mudah. Itu yang di antara yang kami rumuskan terkait dengan sirkulasi orang yang sedang masuk maupun keluar dari kampus. Jadi itu protapnya masih belum ditetapkan sekarang gitu ya Pak? Belum. Masih rencana gitu, masih menunggu izin masih menunggu ketetapan dari pihak rektorat. Kenapa? Karena supaya lebih kuat, kalau hanya dari Satgas kurang begitu kuat gitu. Nah, sejauh ini mungkin langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan sama Satgas COVID-19 ini, dan apa yang jadi proker tapi belum dikerjakan begitu Pak? Ada kendala atau bagaimana? Jadi yang sudah kita lakukan adalah membuat konten-konten edukatif itu untuk kita publish melalui media yang kita punya. Nah, yang kita pakai sekarang ini adalah satu web kampus, kemudian media sosial yang dimiliki oleh kampus seperti Instagram dan juga Instagram, YouTube dan Facebooknya kampus, dan juga Instagram, YouTube dan yang kita miliki di laboratorium komunikasi ini. Nah itu KK Media itu. Nah itu pintu kita untuk mempublish konten yang sudah kita buat, dengan harapan akan bisa diterima oleh khalayak luas, khususnya sivitas akademik kita, dalam hal ini adalah mahasiswa kita ini. Nah itu yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah penyediaan alat-alat perlindungan seperti masker ini. Itu sudah kita siapkan sebagian sudah kita bagikan kepada sivitas akademik yang memang membutuhkan, seperti bagian keamanan dan kebersihan yang memang membutuhkan Terus kemudian juga alat pengukur suhu itu sudah kita siapkan walaupun belum banyak ini. Nah, kemudian yang belum itu adalah seperti bagaimana kita mengintensifkan komunikasi kita dengan pihak-pihak lain yang terkait.
ini baru mulai jalan seperti kita komunikasi dengan Satgas Kota Kediri. Ini ya. Kemudian Satgas dengan Satgas Kabupaten Kediri. Ini sudah kita lakukan, tetapi saya kira masih kurang, masih perlu kita komunikasi dengan pihak-pihak lain. Kenapa? Karena memang persoalan yang kita hadapi ini mengharuskan kita untuk bersinergi dengan berkoordinasi banyak pihak, berkoordinasi dengan banyak pihak, sehingga pada saat ada persoalan krusial yang kita hadapi, maka kita akan mudah dalam penyelesaiannya sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita hadapi. Ini dengan kerja komunikasi terhadap bersama Satgas Kota Kediri sama Kabupaten Kediri itu apakah sudah menjalin kerjasama tertentu atau masih sebatas komunikasi aja atau bagaimana Pak? Kita masih komunikasi untuk sharing data, masih sebatas itu. Ini untuk sampai jangka waktu saat ini yang kita lakukan itu. Jadi mungkin seputar ODP dan PDP yang ada di Kota Kediri begitu ya Pak yang disebarkan? Atau bagaimana? Iya, jadi informasi-informasi seperti itu yang sudah kita lakukan itu. Iya, bagaimana Pak upayanya Satgas COVID-19 ini untuk menghapus stigma masyarakat tentang IAIN Kediri ini yang kan beberapa hari lalu atau minggu lalu ada salah satu dosen yang ternyata meninggal ya Pak ya, karena terjangkit virus corona dan kalau tidak salah itu datanya baru diketahui setelah beliau sudah wafat begitu baru keluar hasilnya begitu. Betul, sempat ada keputusan kalau beliau meninggal karena sakit jantung tapi ternyata terjangkit virus corona. Nah, itu bagaimana upaya untuk menghapus stigma begitu? Satu yang kita lakukan adalah tadi bagaimana kita membuat konten edukatif yang mengarahkan pada bahwa virus seperti ini adalah virus yang bisa dibilang netral, bisa menghampiri siapapun, gitu kan. Sehingga ketika orang terkena virus itu bukan berarti dia adalah orang yang patut untuk kita sisihkan, patut untuk kita abaikan, kita jauhi, bukan, gitu kan. Ini itu satu itu. Kemudian yang kedua adalah kita berupaya untuk membangun atau membuat informasi yang relatif halus ya. Satu contoh gini, kalau di media sosial kita sering mendengarkan bahwa hati-hati ada orang yang terpapar COVID, kita harus siap-siap, kita harus waspada dan sebagainya, itu kan. Nah, maka perlu kita kasih informasi tambahan bahwa kita perlu mendoakan orang itu ketika terpapar virus itu, kita harus doakan mereka supaya satu mereka tabah untuk menghadapi itu, kuat kuat menghadapi isolasi sehingga akan mendapatkan kesembuhan yang diharapkan itu kan. Kenapa? Karena tadi orang yang terpapar virus itu kan butuh daya tahan tubuh yang bagus, kan. Nah, ketika kita informasikan kepada khalayak luas dengan informasi yang relatif negatif, maka ini akan mempengaruhi kondisi psikologis orang yang terpapar, gitu kan. Nah, maka kita harapkan sivitas akademik kita ketika menyampaikan informasi itu kita sampaikan dengan informasi-informasi yang lebih soft. Ini yang kami lakukan terkait dengan teman-teman yang ada di kampus ini. Jadi bagaimana mendorong teman-teman itu untuk menyampaikan informasi terkait dengan pasien itu dengan informasi yang lebih soft supaya tidak menyakiti siapapun, tidak mempengaruhi kondisi psikologis terutama si orang yang menjadi korban, begitu. Nah, jika mengingat kematian salah satu dosen itu Bapak Aklis ya Pak ya. Itu karena virus corona, sebetulnya keluarga juga belum mengetahui ya Pak awalnya ya. Awalnya belum mengetahui. Jadi dikiranya juga sakit jantung begitu ya. Nah, itu saat ini apakah ada pendampingan khusus untuk keluarga korban begitu setelah ada kejadian itu? Jadi kebetulan semenjak beliaunya sakit terus kemudian sampai meninggal, itu komunikasi kami bagus dengan keluarga. Ini sehingga begitu beliau meninggal, komunikasi ini masih terus berjalan dan kemudian secara tidak langsung kami memberikan support secara psikologis, bahkan beberapa keperluan yang memang dibutuhkan ini kita support, gitu kan. Ini. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pendampingan secara
psikologis, ini kan. Salah satu dari konseling kita itu sudah secara intensif untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban ini, ya. Ya, sejauh ini berarti setelah ada kejadian itu sampai saat ini tidak ada ya Pak PDP yang berasal dari IAIN Kediri maupun karyawan atau mahasiswa dan sebagainya? Insya Allah tidak ada, kan. Cuma memang kita melakukan upaya untuk tracing juga, walaupun secara secara kecil-kecilan gitu kan. Ini kenapa? Karena dari kasus yang ada, kalau dibilang oleh teman-teman di tenaga kesehatan itu adalah ada pola yang pertama dari asrama haji itu yang kebetulan menimpa salah satu dosen kita, itu kan, itu ada banyak yang terpapar, gitu kan. Sehingga apa? Ini kita harus hati-hati. Kenapa? Hati-hatinya adalah karena banyak dan ada di beberapa tempat yang itu punya potensi yang besar untuk menular kepada yang lain ya. Maka apa? Itu harus kita waspadai. Kita harus tracing kira-kira orang-orang yang yang menjadi khalayak kita itu sempat sempat berinteraksi atau tidak ya, dan sebagainya. Ini yang sedang kita lakukan dengan harapan sivitas akademik kita itu bisa selamat ya, dan kalaupun toh terpaksa ada, ini bisa segera diketahui, diatasi, dan tentu kita sebagai kolega di institusi ini memberikan dorongan kepada orang-orang yang mengalami itu supaya mereka kuat, supaya mereka bisa mengalami menghabiskan atau melakukan isolasi dengan maksimal sehingga mereka bisa sembuh. Itu harapannya seperti itu ini. Dengan kita tahu lebih cepat itu kan. Berarti memang ada ya Pak beberapa dosen atau karyawan yang sempat melakukan kontak langsung dengan dosen yang sudah meninggal itu, Bapak Akhlis. Kalau yang Bapak Akhlis itu sebelumnya. Jadi sesudah itu kita tracing, tidak ada yang sempat kontak ya, karena memang beliau dari asrama haji pulang itu tanggal 18 gitu kan, dan belum sampai ke kampus gitu kan, sehingga belum ada orang yang kontak langsung dengan beliau gitu ya. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah ada banyak petugas haji yang terkena itu kan. Nah, maka ini potensi ya. Kenapa? Karena itu adalah teman-teman dekat kita ya dari Kementerian Agama. Sangat mungkin teman-teman kita juga kontak dengan mereka, sehingga ada kemungkinan terpapar, ada potensi terpapar. Nah, itulah yang sebenarnya sedang kita awasi dengan baik, kita tracing ya, dengan harapan tadi supaya tidak sampai terjadi ada yang terpapar. Ya, mungkin Bapak Ropingi sebagai Ketua Satgas COVID-19 di IAIN Kediri ada pesan khusus untuk teman-teman yang lagi nonton semuanya ini terkait dengan pencegahan corona ini, Pak. Ya. Kalau dari saya sebenarnya gini, secara ini institusional dari Satgas adalah bahwa kami berharap pandemi ini tentu akan segera bisa berakhir gitu kan. Nah, kemudian secara institusional juga pandemi ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah secara sendirian. Ini kita harus bersinergi dengan pihak lain, dengan lembaga lain dan sebagainya. Oleh karena itu ini pembelajaran bagi kita bagaimana kita betul-betul membangun sinergi dengan pihak-pihak lain. Yang ketiga, masih secara institusional adalah bahwa kita kadang-kadang dihadapkan pada satu persoalan yang harus kita selesaikan dengan cepat. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak siap. Ini kenapa kita tidak siap? Karena kadang-kadang kita kurang waspada. Ini kemudian kadang-kadang kita terlalu ideal. Ya, kita tidak melihat atau kita tidak berjalan, tidak melakukan sesuatu berdasarkan data yang ada. Nah, ini yang kadang-kadang menghambat kita di dalam menyelesaikan persoalan dengan cepat. Ini secara pribadi kalau saya melihat begini, jadi virus ini berkaitan dengan pola hidup, mau tidak mau. Ini jadi pola hidup bersih, pola hidup sehat, gitu kan. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita perlu ya kapanpun itu perlu memperhatikan pola hidup seperti kebersihan itu. Terutamanya kebersihan gitu ya, Pak? Terutama ini yang sekarang sudah banyak mulai
abaikan. Iya. Nah, sehingga dengan pandemi ini yang tidak bisa atau tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita memperbaiki pola hidup kita menjadi lebih bersih, ya, dengan harapan ya tidak akan mendapatkan terkena itu ya Pak, virusnya itu ya. Virus yang berbahaya bagi kita. Memang kalau dilihat dari segi positifnya memang ada banyak ya Pak ya. Kita banyak, jadi manusia jadi lebih melakukan olahraga yang biasanya nggak pernah olahraga gitu ya Pak. Terus menjaga kebersihan, cuci tangan itu yang paling sering diremehkan oleh banyak orang begitu ya. Itu. Ini yang secara secara pribadi harus menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Iya. Gitu. Oke, mungkin masih ada pesan lagi yang disampaikan mungkin sama teman-teman yang lagi nonton. Ya. Satu hal, pandemi ini virus ini sesuatu yang bisa dibilang ringan. Kalau kita browsing ya tentang bagaimana menghadapi virus ini, ada yang begitu ringan, ada yang begitu mengerikan gitu. Tetapi yang jelas data yang ada itu memang ada disampaikan oleh Presiden Jokowi 94% bisa disembuhkan. Ini artinya apa? Potensi tidak bisa tersembuhkan itu hanya 6%. Gitu kan. Tetapi poinnya sebenarnya adalah apa? Bahwa 94% bisa disembuhkan itu ketika penanganannya maksimal. Iya. Ya, dokternya tersedia, kemudian tempatnya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk penyembuhan itu tersedia dengan baik, gitu kan. Ini. Tetapi ketika proses penularannya begitu cepat, gitu kan, ini memberikan satu peluang bahwa penanganannya akan punya potensi tidak bisa maksimal. Ketika penanganannya tidak maksimal, maka potensi disembuhkan 94% itu jadi menurun begitu ya Pak ya. Dan artinya apa? Bahwa kita harus melihat satu persoalan itu secara komprehensif, gitu kan. Secara komprehensif, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi prosesnya dan sebagainya, supaya apa? Kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, gitu kan. Kalau kita tidak komprehensif dalam melihat persoalan ini, maka apa? Ya, yang terjadi adalah kita akan mengabaikan, ya, kita akan menyepelekan, dan hasilnya adalah apa? Justru kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya. Itu kira-kira. Iya, mungkin saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Ropi yang sudah bersedia hadir dan berbagi bersama teman-teman yang sudah nonton semuanya. Semoga kita semua sehat dan virus corona ini segera berlalu. Amin, gitu ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Meilita Elaine pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.